Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, di pagi hari yang cerah ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Kita masih diberikan hidup dalam keadaan sehat walafiat. Dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Yang artinya, ada dua nikmat yang sering membuat manusia tertipu, yang sering membuat manusia lalai, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Lalainya manusia dari nikmat kesempatan, yaitu dia merasa bahwa kesempatan itu akan tetap ada pada dirinya, sehingga nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah tidak dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk urusan dunianya, demikian pula untuk urusan agamanya. Terlalainya dari sisi umur, ketika Allah berikan dia umur, kesehatan, tetapi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, sebagaimana waktu tadi tidak dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, maka inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, seorang tertipu atau terpedaya, lalai dengan kedua nikmat tersebut. Tentang nikmat, banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sering kita baca, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Artinya, apabila kalian mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan dapat menghitungnya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rahasianya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, di ujung ayat mengatakan innallaha laghafurur rahim, setelah Allah menyebutkan tentang banyaknya nikmatnya yang tidak terhitung. Apa rahasia daripada ditutupnya ayat ini dengan yaitu kalimat innallaha laghafurur rahim? Artinya, seandainya Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita agar kita melakukan ketaatan, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai atau sebanyak nikmat yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti tidak akan dapat melakukannya. Itulah rahasianya. Kenapa ayat ini ditutup dengan innallaha laghafurur rahim? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya, walaupun ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sebanding dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, namun Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkaitan dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan dalam hal ini yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, kita mensyukuri dengan hati. Artinya, kita yakin bahwa nikmat apapun yang ada pada diri kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kadang-kadang itu melalui tangan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita ucapkan dengan lisan. Dengan ucapan lisan, yaitu ucapan alhamdulillah misalnya, atau dengan ucapan yang lain. Yang ketiga, kita pergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada tempatnya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan,
nikmat harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat yang lainnya kita pergunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Baik dengan berkaitan dengan masalah dunia kita dan lebih-lebih lagi berkaitan dengan masalah akhirat kita. Itulah pengertian daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah kita mengetahui bahwa orang yang luar biasa membuktikan bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang sangat besar. Dia tidak merasa ujub, dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an kisah daripada Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana dia di samping seorang nabi, dia sebagai seorang raja dan dia mampu atas izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa memerintahkan binatang, burung-burung sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh dia. Dengan nikmat Allah yang begitu besar yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selainnya, apa ucapan daripada Nabi Sulaiman alaihissalam? Beliau mengatakan, haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Nikmat ini, karunia ini adalah dari Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atas nikmat ini ataukah aku kufur nikmat. Demikian ucapan daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebaliknya, hal yang luar biasa terjadi pada seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu besar berkaitan dengan harta benda, di mana kita sering mendengar kisah daripada Qarun. Qarun Allah berikan nikmat yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa. Saking kayanya Nabi Sulaiman sampai kunci perbendaharaan hartanya saja, bukan hartanya, kunci gudang perbendaharaan hartanya saja tidak bisa dibawa oleh beberapa ekor kuda. Saking banyaknya harta daripada itu Qarun. Namun apa yang terjadi? Sebaliknya daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman tadi, dia justru mengatakan, wa ma utituhu illa ala ilmin indi. Tidaklah aku diberikan harta yang banyak ini kecuali karena ilmu yang ada pada diriku. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dia miliki itu datangnya dari Allah, merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun dia ujub terhadap dirinya. Dia bangga, dia kagum terhadap dirinya. Dia mengaku bahwa apa yang ada pada dirinya, harta benda yang begitu banyak, itu merupakan hasil daripada kepintaran atau ilmu yang ada pada dirinya. Inilah dia Qarun. Akhirnya Allah menghukum dia, menenggelamkan dia dengan hartanya ke perut bumi. Sehingga kita sering mendengar istilah harta Qarun. Kalau di mana-mana ada harta yang dijumpai di perut bumi, walaupun itu terjadi di Indonesia misalnya, orang mengatakan harta Qarun. Itu sampai menjadi istilah. Itulah dia Qarun, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hukuman sejak di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bersyukur, bahkan dia ujub terhadap apa yang ada pada dirinya. Ujub artinya bangga dan kagum terhadap diri sendiri, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa yang aku khawatirkan, atau beliau mengatakan, seandainya kalian tidak berbuat maksiat, justru yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah ujub. Jadi Rasulullah sangat mengkhawatirkan ujub ini terjadi pada diri para sahabat saat itu. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau mengatakan demikian kepada para sahabat. Seandainya kalian tidak berbuat maksiat sama sekali, justru yang aku khawatirkan adalah ujub. Begitu bahaya daripada ujub ini. Sampai Rasulullah SAW yaitu mengkhawatirkan penyakit ujub ini akan terjadi pada diri para sahabat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi demikian ada dua kisah kontradiksi, yaitu yang terjadi pada seorang nabi, itu Nabi Sulaiman alaihissalam, begitu
membuktikan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa nikmat yang besar yang ada pada dirinya yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selain dia, itu nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengatakan demikian. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru. Ini adalah nikmat karunia dari Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Sebaliknya tadi Qarun, yaitu karunia dan nikmat yang begitu besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap itu karena kepintarannya, bukan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya apa yang atau merupakan sikap daripada Nabi Sulaiman alaihissalam tadi harus kita contoh. Sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Qarun seharusnya kita hindari. Jangan sampai kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Qarun, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kisah seorang Bani Israel. Di dalam hadis sahih disebutkan kisah seorang Bani Israel di mana Allah berikan kelebihan kepadanya, karunia dan nikmat kepadanya. Dia hidup di satu bukit di tengah laut, di mana di tempat itu tidak ada manusia lain kecuali dia. Allah berikan kepadanya rezeki dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ, air sumur yang tidak asin walaupun dia berada di tengah laut, binatang-binatang dan burung-burung ada sebagai, dan hal-hal atau bahan-bahan makanan yang lain itu lengkap disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 500 tahun, dan dia selama 500 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak di hari kemudian diutus malaikat kepada orang ini menyampaikan bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu dia jawab, "Pantas saya dimasukkan ke dalam surga karena saya beribadah selama 500 tahun dan tidak pernah berbuat maksiat." Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada malaikat, "Beritahu hambaku itu bahwa aku masukkan dia ke dalam surga bukan karena ibadah yang dia lakukan, bukan karena dia tidak pernah berbuat maksiat, tetapi aku masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku." Demikian Allah sampaikan kepada malaikat untuk disampaikan kepada orang ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam surga bukan karena amalnya, artinya bukan semata-mata karena amalnya. Tapi yang dominan di sini, penyebab seseorang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh disebutkan di dalam hadis sahih tentang masalah ini. Jadi intinya bahwa kita wajib hukumnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan haram mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan bahwa mensyukuri nikmat Allah itu wajib? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Apabila kalian mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian, tetapi apabila kalian kufur nikmat, maka azabku sangat pedih. Dengan ancaman tidak mensyukuri nikmat Allah dengan azab yang sangat pedih, berarti mensyukuri nikmat Allah itu hukumnya wajib, mengkufuri nikmat Allah hukumnya haram. Demikian pengertian daripada ayat ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya yang menyampaikan, karena menyampaikan mudah tetapi melaksanakannya yang sulit. Untuk itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan hidayah taufik kepada kita untuk dapat melakukan ketaatan kepada Allah, untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita peroleh menjadi al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Sekian, wassallallahu wasallam ala nabi Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.